Sesi pertama ini kita masuk kepada pembahasan keutamaan menghafal Al-Quran. Karena anak-anak serni adalah calon siswa dan siswi kelas tahfizul Quran. Nah, sebelum memasuki dan belajar kelas yang sebenarnya, alangkah baiknya anak-anak ser terlebih dahulu mengetahui berkenaan tentang keutamaan para penghafal Al-Quran. Baik. Sebelum pergi kepada keutamaan, Sir mau melemparkan sebuah pertanyaan dan siapa nanti yang boleh jawab. Pertanyaan besarnya adalah why do we memorize the Quran? Dengar suara Sir secara jelas, nak? Oke, baik. Oke. Why do we memorize the Quran? Kenapa kita menghafal Al-Quran? Atau dalam bahasa Arabnya, limadza nahfazul Quran? Kira-kira siapa yang bisa jawab? Kenapa kita menghafal Quran? Ada yang bisa jawab? Alifa Shakira, can you help me to answer the question? Boleh jawab, Sir? Untuk ini jawab pertanyaannya. Karena karena kalau kita menghafal Al-Quran, Ya. kita bisa dapat pahala terus. Betul, benar sekali. Kita akan mendapatkan pahala yang besar, ya, pahala yang banyak. Nah, di sini sudah ada jawabannya. Secara garis besarnya, kenapa kita harus menghafal Al-Quran? Yang pertama adalah the Quran is a guideline for life. Ya. Karena Al-Quran itu adalah pedoman hidup bagi kita yang mengakunya umat Islam lah istilahnya kan. Tapi secara umumnya Al-Quran itu adalah pedoman bagi umat Islam, pedoman hidup, aturan hidup. Nah, agar kita menjalani kehidupan dengan baik dan benar sesuai yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus mengikuti Al-Quran. The Quran is a guideline for life. Kemudian yang kedua, kenapa kita menghafal Al-Quran? Yang kedua adalah karena banyaknya keutamaan para penghafal Al-Quran. Ya, fadilatu litahfizil Quran. Ada sangat banyak keutamaan orang-orang yang menghafal Al-Quran. Ya, termasuklah insya Allah nanti anak-anak ser ini pada hari ini, bahkan pada saat pertama kali mendaftar untuk masuk kelas tahfiz, itu sudah tergolong kepada calon-calon orang penghafal Al-Quran dan calon-calon mereka yang mendapatkan fadilah ataupun keutamaan-keutamaan dalam menghafal dan mempelajari Al-Quran. Nah, apakah keutamaan yang pertama? Keutamaan yang pertama adalah menjadi manusia terbaik. Allah tidak katakan bahwasanya manusia yang terbaik itu adalah manusia yang mempunyai harta yang banyak atau orang yang mempunyai jabatan yang sangat tinggi atau orang yang mempunyai kendaraan yang sangat mewah. Tetapi Allah mengatakan melalui hadis Rasulullah SAW, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Ya, sebaik-baik kamu, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Siapakah mereka yang belajar Al-Qur'an? Merekalah yang menghafal Al-Quran.
membaca Al-Quran, meneliti Al-Quran, membahas isi kandungan Al-Quran, dan lain sebagainya. Dan insya Allah manusia terbaik atau calon-calon manusia terbaik yang telah dimuliakan oleh Al-Quran adalah anak-anak SER yang bergabung pada hari ini insya Allah. Itu yang pertama, menjadi manusia terbaik. Kalau ditanya, siapakah orang yang tidak mau menjadi manusia terbaik? Tentunya setiap kita pasti menginginkan menjadi manusia terbaik. Baik itu SER, kemudian juga si Ghanza, Akila, Sabita. Ya kan? Ghanza, apakah ingin menjadi manusia ataupun orang yang terbaik menurut Allah dan Rasulnya? Alhamdulillah. Dan sudah memiliki langkah utama masuk kepada kelas tahfizul Quran. Ya. Sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkannya. Itu yang pertama. Keutamaan pertama itu adalah menjadi manusia terbaik. Setiap manusia, everyone, ya, setiap orang pasti menginginkan dirinya menjadi terbaik, tidak hanya di antara di antara tetangganya, di antara sahabat dekatnya, tetapi setiap manusia menginginkan dirinya terbaik di antara semua manusia. Oleh karena itu, Allah memberikan jalannya. Jalannya adalah dengan mempelajari Al-Quran. Kemudian yang kedua, apa fadilah dan keutamaan menghafal Al-Quran? Fadilah dan keutamaan Al-Quran, fadilah dan keutamaan menjadi penghafal Al-Quran yang kedua adalah mendapat syafaat di akhirat nanti. Ya. The power of qiraah, syafaat di akhirat kelak nanti. Hal ini juga berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam an Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Hadis sahih akhrajahu Muslim. Hadisnya sahih diriwayatkan oleh Muslim. Anak-anak SER bisa nampak slide SER kan? Nampak SER. Oke, baik. Nah, dari Abu Umamah Al-Bahili Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Quran maka sesungguhnya ia akan datang di hari kiamat memberi syafaat kepada pembaca. Anak-anak SER, pada hari kiamat nanti setiap kita, setiap orang akan terus mondar-mandir ke sana kemari untuk mendapatkan pertolongan, ya, ataupun untuk mendapatkan syafaat. Berbahagialah kita sebagai umat Nabi Muhammad karena Rasulullah telah menjamin kita setiap umatnya akan mendapatkan syafaat daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian syafaat yang kedua bisa diterima orang-orang pilihan. Siapakah mereka? Mereka adalah ahlul Quran, ataupun mereka adalah orang yang selalu membaca, bahkan tidak membaca, tetapi juga mereka yang selalu menghafal Al-Quran. Maka mereka mendapat dua syafaat, dua pertolongan. Ya, yang pertama pertolongan daripada Muhammad Rasulullah SAW. Kemudian pertolongan yang kedua nanti akan diberikan oleh Al-Quran Al-Karim. Ya, sangat indah pada saat itu nanti ya. Bahwasanya semua orang mencari pertolongan dan tiada pertolongan yang lain selain pertolongan Rasulullah. Tetapi para penghafal Al-Quran, orang yang rajin membaca Al-Quran, mendapatkan syafaat juga daripada Al-Quran. Nah, Al-Quran ini nanti yang akan menjadi penolong kita di akhirat kelak nanti. Yang kita tahu bahwasanya di akhirat kelak nanti ada padang mahsyar, ada siratal mustaqim, ada mizan dan lain sebagainya. Dan kita tidak akan sanggup untuk melewati itu. Dan kita akan dibantu oleh Al-Quran kalau kita sering membaca dan menghafal Al-Quran.
Nah, mudah-mudahan anak-anak SER ini terus istiqomah dalam membaca Al-Quran dan juga dalam menghafal Al-Quran. Itu yang kedua, mendapat syafaat di akhirat. Ya. Orang hafal Al-Quran, orang yang sering membaca Al-Quran, akan Allah berikan dua syafaat. Syafaat daripada Rasulullah, dan yang kedua syafaat daripada Al-Quran. Al-Quran itu kelak akan datang menjadi penolong bagi orang yang sering membacanya. Ya. Walaupun kita tahu Al-Quran itu di dunia ini benda mati kan, nah, benda yang tidak bisa bergerak, buku ya, ataupun susunan lembaran-lembaran. Tapi di akhirat kelak nanti beliau bisa menjadi penolong kita dan beliau bisa menyelamatkan kita daripada kesusahan dan kesulitan yang kita terima di padang mahsyar nanti. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kenapa kita menghafal Al-Quran dan apa saja keutamaan Al-Quran? Yang ketiga adalah diberikan Allah Subhanahu wa taala mahkota kehormatan. Kita tahu bahwasanya mahkota itu hanya diberikan kepada seorang raja dan juga seorang seorang raja dan juga kepada seorang ratu. Nah, dengan kita menghafal Al-Quran, maka Allah di akhirat kelak nanti juga akan memberikan mahkota, ya, yang dimana pada di dunia ini mahkota itu adalah tanda kebesaran seorang manusia yang dikenal dengan raja, ya, dan hanya raja yang memakai mahkota dan juga ratu. Selain itu tidak ada. Nah, itu nanti Allah akan berikan, ya, kehormatan seperti raja di akhirat kelak nanti karena dia telah menghafal Al-Quran. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW daripada At-Tirmizi nomor 3164, Rasulullah SAW bersabda, Al-Quran akan datang pada hari kiamat, lalu dia berkata, Ya Rabb, ya Allah, berikan dia perhiasan. Dia ini siapa? Ya. Lalu Allah berikan seorang hafiz Al-Quran mahkota kemuliaan. Dia itu adalah orang yang menghafal Al-Quran. Ya. Al-Quran meminta lagi, Ya Allah, tambahkan untuknya. Lalu dia diberi pakaian perhiasan kemuliaan. Tidak hanya mahkota, tapi Allah juga memberikan pakaian kemuliaan. Seorang raja, dia tidak hanya mempunyai mahkota yang sangat indah dan mewah, tapi juga dia punya baju kebesaran. Ya. Kemudian, Ya Allah, tambahkan untuknya. Lalu dia diberi pakaian perhiasan kemuliaan. Kemudian dia minta lagi. Siapa dia ini? Siapa dia ini? Al-Quran. Ya. Lalu dia meminta lagi, Ya Allah, ridhoi dia. Allah pun meridhoinya. Lalu dikatakan kepada hafiz Quran, orang-orang yang hafal Quran, bacalah dan naikilah. Akan ditambahkan untukmu pahala dari setiap ayat yang kamu baca. Masya Allah, ya. Masya Allah, sangat fantastik, ya, yang Allah berikan kepada penghafal Quran pada hari kiamat nanti. Allah tidak hanya memuliakan dia seperti raja, tetapi Allah juga meridhoinya dan menjadikan Quran itu bisa berbicara pada hari kiamat nanti kepada orang yang rajin membacanya dan kepada orang yang menjadikannya sebagai hafalan dalam hidupnya. Ya, insya Allah lah, SER berharap mudah-mudahan anak SER tergolonglah kepada mereka yang terus bersemangat dan istiqomah untuk menjadi penghafal Al-Quran atau untuk menjadi seorang hafiz dan hafizah Al-Quran Al-Karim. Itu yang ketiga, diberikan Allah mahkota kehormatan untuk dirinya sehingga dia mulia posisinya seperti mana mulianya dan seperti mana layaknya seorang raja dan juga seorang ratu. Kemudian yang keempat,
memberikan mahkota kepada orang tua. Nah, kalau tadi mahkota itu untuk penghafal Qur'annya sendiri, tetapi kali ini Allah juga memberikan mahkota itu, dan bukan mahkota yang dia punya, tapi Allah memberikan mahkota lain, dan mahkota itu dia berikan kepada orang tuanya. Ini juga berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diriwayatkan dari Hakim dan dihasankan oleh Albani. Siapa yang menghafal Al-Quran, mengkajinya dan mengamalkannya, maka Allah akan memberikan mahkota bagi kedua orang tuanya dari cahaya yang terang seperti matahari, dan kedua orang tuanya akan diberi dua pakaian yang tidak bisa dinilai dengan dunia. Kemudian kedua orang tuanya bertanya, mengapa saya diberi pakaian semacam ini? Lalu disampaikan kepadanya, disebabkan anakmu telah mengamalkan Al-Quran. Subhanallah, ya. Sangat fantastik juga janji Allah ataupun keutamaan yang Allah berikan kepada para penghafal Al-Quran. Kalau nomor 3 tadi Allah memberikan mahkota kepada orang yang menghafal Quran, tetapi pada nomor 4 ini Allah mengizinkan kita dan Allah memberikan mahkota juga kepada kedua orang tua kita, dan juga baju kebesaran juga kepada kedua orang tua kita. Ya, jadi pada akhirat nanti tidak hanya kita yang memakai mahkota dan baju kebesaran, tetapi Allah juga memberikan mahkota dan baju kebesaran itu kepada kedua orang tua kita. Ya, sangat indah ya. Kira-kira si Ghanza Aqila Sabitah, apakah tertarik dengan janji Allah Subhanahu wa taala ini? Iya, Sir. Nah, sangat menarik ya janji yang Allah berikan kepada para penghafal Al-Quran. Dan janji ini adalah langsung dari Allah Subhanahu wa taala yang diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang keempat. Allah memberikan mahkota kepada orang tua kita. Jadi misalkan Sir nanti wafat, meninggal pada akhirat, Allah berikan mahkota kepada Sir, kemudian juga kepada kedua orang tua Sir. Begitu juga dengan Alifah Syakira nanti di hari kiamat nanti, kalau sudah menjadi hafizah Al-Quran, yang menghafal Quran, Allah berikan mahkota kepada Alifah Syakira. Kemudian Allah berikan juga mahkota itu dan pakaian kebesaran itu juga kepada kedua orang tua Syakira ya. Masya Allah. Semoga kita tergolong kepada penghafal Al-Quran. Amin. Ada yang ngantuk kira-kira? Ser mau cek dulu ya. Oke, Masya Allah masih semangat. Oke, baik kita lanjut. Kemudian selanjutnya yang kelima, hati orang yang menghafal Al-Quran tidak akan pernah merasa kosong. Selalu hatinya berisi. Sesungguhnya seseorang yang satu hari ia tidak membaca Al-Quran atau tidak menghafal Al-Quran, sungguh hatinya kal baitil gharbi. Ya. Itu adalah seperti rumah yang kosong. Ya. Jadi kalau rumah itu Muhammad Razik dan Erina ini namanya siapa nak? Muhammad Fikri Aulia. Muhammad Fikri Aulia. Kalau rumah itu kosong, angker tidak? Angker. Angker ya, banyak hantu, banyak kuntilanak, banyak jin, banyak hewan juga, banyak semut dan kelabang, ular dan lain sebagainya. Nah, bagaimana dengan hati orang Islam yang tidak pernah membaca Al-Quran? Maka Allah samakan sama seperti rumah yang kosong. Ya. Rumah kosong itu angker, seram, ya. Banyak hantu di dalamnya. Jadi supaya tidak rumah itu kosong, supaya hati kita ini tidak kosong, maka Rasulullah SAW
memerintahkan kita untuk membaca, menghafal, dan mempelajari Al-Quran. Sesuai dengan hadisnya. Sungguhnya seorang yang satu hari ia tidak membaca Al-Quran, sungguh hatinya seperti rumah yang kosong. Ini satu hari. Coba. Bagaimana kalau 2 hari? Bagaimana kalau 3 hari? Ya, semakin lama maka akan semakin angker. Ya. Nah, karena itu, kalau kita sudah menjadi penghafal Al-Quran, maka insya Allah setiap hari hati kita ini akan terus terpaut dengan Al-Quran, karena memang pada hakikatnya orang yang hafal Quran hatinya tidak akan pernah lepas daripada murojaah Al-Quran. Ya. Walaupun dia berjalan sendiri, dalam hatinya akan tetap murojaah Al-Quran. Walaupun dia menyapu rumah, tetapi dalam hatinya tetap menghafal Al-Quran. Walaupun dia pergi kemanapun, berjalan dan berkendaraan, dalam hatinya tetap selalu terpaut Al-Quran. Artinya, hati tidak akan pernah merasa kosong. Hati orang yang hafal Quran tidak akan pernah merasa kosong. Dan artinya selalu merasa ada isi, dan isi itu adalah daripada Al-Quran Al-Karim. Ibaratkan rumah itu berisi, dan isinya adalah keluarga kita. Ada ayah kita, ada mama kita, ada adik kita, dan ada pula lagi furniturnya. Ada lemari, ada tempat tidur, ada kipas angin, ada AC, ada kulkas, ada meja makan, ada sofa, dan lain sebagainya. Nah, begitu juga lah hati kita ini. Kalau kita selalu menghafal Quran, selalu membaca Al-Quran, hati kita ini akan Allah hiasi dengan kesenangan-kesenangan dan hikmah-hikmah yang sangat bermanfaat. Kalau diibaratkan dengan rumah yang berisinya rumah itu akan membawa manfaat yang sangat besar. Begitu juga dengan hati seorang muslim. Berisinya hati seorang muslim dengan Al-Quran itu akan membawa hikmah dan kebijaksanaan yang sangat tinggi. Ya, itu yang kelima. Kemudian yang keenam adalah mendapatkan tempat yang tinggi di surga. Nah, jadi surga itu pun ada tobakohnya. Surga itu ada tingkatan-tingkatannya. Kan nggak mungkin juga nanti kita ini satu tempat tinggal di surga dengan para ulama dan para anbiya. Ya, tentunya berbeda. Dan disitulah letak keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ada surga Firdaus, ada surga Salam, ya, banyak surga. Nah, setiap surga itu ada penghuninya, dan setiap penghuninya itu berdasarkan amalan dan pekerjaannya di dunia. Nah, Allah menjanjikan orang yang hafal Quran akan Allah tempatkan tempat yang tinggi di surga. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, jumlah tingkatan-tingkatan surga sama dengan jumlah ayat-ayat Al-Quran. Oh, Masya Allah. Ya. Siapa tahu berapa ayat dalam Al-Quran? Ada yang tahu berapa jumlah ayat dalam Al-Quran? 6.666, atau pendapat yang kedua 6.326 ayat. Ya, kalau surahnya berapa surah? Alifah Syakira berapa surah dalam Al-Quran? Ada berapa? 114 surah. 114 surah. Iya, Masya Allah. Ada 114 surah dalam Al-Quran. Tapi Allah tidak mengatakan surah. Allah mengatakan ayat. Kata Allah, jumlah tingkatan-tingkatan di surga sama dengan jumlah ayat-ayat Al-Quran. Maka tingkatan surga yang dimasuki oleh penghafal Al-Quran adalah tingkatan yang paling atas, di mana tidak ada tingkatan lagi sesudah itu. Masya Allah. Ya, diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, dan janji ini sangat menggiurkan bagi kita. Ya, sangat fantastik. Dan sebenarnya Al-Quran itu sebenarnya hanya dua aja perintahnya. Perintah yang pertama adalah memberikan peringatan. Perintah yang kedua adalah memberikan kabar gembira. Peringatan itu apa, Sir? Peringatan itu adalah berkenaan dengan siksa neraka, siksa kubur, siksa padang mahsyar,
dan lain sebagainya. Nah, yang kedua adalah fungsi Al-Quran itu pada hakikatnya memberikan kabar gembira. Kabar gembiranya apa? Kabar gembiranya surga. Kemudian Allah berikan nanti di akhirat makanan yang sangat lezat dan enak. Apa yang kita mau kita bisa dapatkan dan lain sebagainya. Dan salah satunya adalah memberikan kabar gembira pada hari ini, yaitu bagi para calon penghafal Al-Quran, anak-anak ser yang hadir di meeting sore ini, insyaallah. Nah, itu yang keenam, mendapatkan tempat yang tinggi di surga. Pasti semua kita menginginkan bukan hanya tempat tertinggi ya. Kok bisa kita meninggal langsung masuk surga gitu kan? Nah, kalau nggak dapat tempat tertinggi nggak apa-apa lah. Tapi di sini Allah menjamin, Allah akan menjamin dan memberikan tempat tertinggi bagi orang penghafal Al-Quran. Dan tempatnya itu yang paling atas, ya, pada tingkatan-tingkatan manusia selevelnya. Kemudian yang ketujuh, keutamaan dan kelebihan orang menghafal Quran adalah hatinya terbebas dari siksa. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ad-Darimi, bacalah Al-Quran karena Allah tidak akan menyiksa hati orang yang hafal Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah benteng Allah. Siapa yang masuk ke dalamnya akan aman. Dan berilah kabar gembira kepada siapa saja yang mencintai Al-Quran. Ya, tadi saya sudah singgung tadi bahwasanya Allah memberikan kabar gembira bagi mereka yang mencintai Al-Quran, menghafal Al-Quran. Bahkan Allah memberikan janjinya tidak akan menyiksa orang-orang yang hafal Quran. Ya, Masya Allah ya, tidak akan menyiksa orang-orang yang hafal Al-Quran. Nah, termasuklah kita pada hari ini yang sudah mempunyai niat yang bulat untuk menjadi penghafal Al-Quran. Dan saya yakin dengan mendaftarnya anak-anak ser ke kelas tahfiz, itu artinya anak-anak ser sudah mempunyai langkah yang sangat mulia dan langkah yang sangat tepat dalam memilih langkah untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat. Ya, jadi orang yang hatinya selalu terpaut kepada Al-Quran, orang yang selalu ingin mempelajari Al-Quran, di awal tadi adalah mereka adalah menjadi sebaik-baik manusia. Dan setiap kita pasti menginginkan orang yang terbaik di antara setiap manusia. Dan insya Allah kalian ini adalah calon-calon mereka yang menjadi orang-orang pilihan, yaitu orang-orang yang terbaik di sisi manusia dan juga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, hatinya terbebas dari siksa. Nah, di sini dibilang bacalah Al-Qur'an. Membacanya saja pun sudah Allah tidak akan menyiksanya. Bagaimana dengan menghafalnya? Ya. Nah, sesungguhnya Al-Quran adalah benteng Allah. Siapa yang masuk ke dalamnya akan aman. Dan berilah kabar gembira kepada siapa saja yang mencintai Al-Quran. Jadi ibaratkan Al-Quran itu benteng bagi orang mukmin ya. Benteng itu kalau dimaknai dan diartikan sebagai pelindung ya. Nah, pelindung kita sebagai muslim, sebagai manusia adalah Al-Quranul Karim. Al-Quran itu akan menjadi pelindung bagi kita, dan ketika kita mampu menghafal Al-Quran, maka Al-Quran yang akan menjaga kita, bukan kita yang menjaga Al-Quran. Kalau kita punya harta, misalkan si Alifa Syakira sudah menjadi pengusaha sukses, dia punya pesawat misalkan 300 unit, baru si Ghanza mungkin dia sudah punya bisnis kapal pesiar, kemudian si Azra, si Wanur dan anak lainnya sudah mempunyai kekayaan yang banyak ya. Tetapi siapakah yang menjaga harta itu? Kita sendiri sebagai manusia. Bahkan terkadang banyak orang yang tidak bisa tidur karena takut hilang hartanya. Nah, harta itu kita yang menjaganya.
Kita punya handphone, kita nggak akan mungkin tidur, kita nggak akan mungkin tidur di tempat umum, kemudian handphone kita itu kita taruh di samping atau kan doa atau misalkan dompet kita kita letak di samping. Tidak mungkin, karena kita tidak tahu ketika kita tidur nanti bisa jadi diambil orang. Nah, itu harta. Harta itu kita yang menjaganya. Tapi kata Allah, siapa yang menghafal Al-Quran dan membaca Al-Quran dan mempelajari Al-Quran, maka Al-Quran itu yang akan memeliharanya. Ya, Al-Quran itu yang akan memeliharanya. Jadi kebalikannya, kalau harta itu kita yang menjaga, kalau Al-Quran itu kita pelajari dan hafal, Al-Quran itu yang akan menjaga kita. Ya, tidak hanya menjaga daripada keburukan-keburukan manusia, tapi dalam hadis lain Rasulullah menjelaskan bahwasanya orang yang hafal Quran itu juga akan terhindar daripada keburukan-keburukan jin dan syaitan dan terhindar daripada perbuatan maksiat. Ya, hatinya terbebas dari siksa. Kemudian yang ke-8, menjadi keluarga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi keluarga Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah menjadikan keluarga? Apa spesialnya Allah jadikan keluarga? Yang namanya keluarga itu ya kita mudah untuk berbicara. Kemudian apa yang kita minta pasti lebih cepat dikabulkan. Misalkan Alifa Syakira tidak kenal dengan Khanza dan bukan keluarga. Tiba-tiba Alifa datang, kemudian Khanza, saya boleh minjam mobil kamu? Atau Cud Adelia bilang, saya boleh minjam kereta kamu atau sepeda motor kamu? Karena tidak kenal, ya mungkin si Khanza nggak akan kasih. Si Alifa Syakira nggak akan kasih. Ya, tapi coba keluarga. Misalkan Alifa Syakira berkeluarga dengan Khanza Akil, bahkan tidak dipinjam pun, mungkin dia hadiahkan. Dia kasih hadiah, ini untuk kamu. Dan layaknya juga seperti keluarga saudara antara orang tua dan anak, itu pun dikatakan keluarga. Nah, ketika Allah menganggap kita keluarga, itu artinya Allah telah menjamin keselamatan kita di akhirat kelak nanti. Artinya Allah akan menjanjikan surga kepada kita yang telah dianggapnya sebagai keluarga. Ya, ini juga berdasarkan hadis Rasulullah SAW daripada Ahmad. Sesungguhnya Allah mempunyai keluarga di antara manusia. Para sahabat bertanya, siapakah mereka ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, para ahli Al-Quran, merekalah keluarga Allah dan pilihan-pilihannya. Ya, nah, pada saat sahabat bertanya itu siapa keluarga Allah? Rasulullah menjawab, merekalah para ahli Al-Quran dan merekalah keluarga Allah dan pilihan-pilihannya. Ya. Jadi mereka yang menghafal Al-Quran itu termasuk kepada keluarga Allah Subhanahu wa taala yang terus dilindunginya, diselamatkannya dari kehidupan dunia dan juga diselamatkannya dari kehidupan akhirat. Selanjutnya kita persingkat saja karena waktu sudah mulai pukul 3. Orang lain boleh iri padanya, ya. Jadi dalam Islam itu hanya ada 2 yang kita boleh iri. Kita tahu sifat iri tidak boleh. Sifat iri merupakan sifat yang dilarang dan merupakan sifat yang tidak terpuji. Tetapi ada 2 orang yang boleh kita iri. Siapakah mereka? Yang pertama adalah tidak diperbolehkan hasad dan iri kecuali terhadap 2 orang. Orang yang dikaruniai Allah kemampuan membaca, menghafal Al-Quran, lalu ia membacanya malam dan siang hari. Dan yang kedua adalah orang yang dikaruniai harta oleh Allah, lalu ia menginfakkannya pada malam dan siang hari. Jadi kalau kita menghafal Quran, termasuk kita bagian dari orang-orang yang boleh diirii. Ya. Orang boleh dengki yang begitu. Karena kita menghafal Quran. Dan atau karena kita sering bersedekah. Selain daripada 2 itu, Allah tidak bolehkan iri ataupun dengki dalam hati kita. Ya. Apalagi kalau kita iri dengan misalkan harta seseorang ataupun kita iri dengan
apa yang dia miliki. Misalkan dia punya mobil mewah, kita iri sehingga kita berbuat jahat kepada beliau. Pada umumnya iri dan dengki itu tidak diperbolehkan kecuali pada dua orang. Yang pertama adalah orang yang menghafal Quran, dan yang kedua adalah orang yang selalu bersedekah pada malam dan siang hari. Kemudian 10, Allah berikan pahala berlipat ganda. Ya. Orang yang menghafal Quran itu Allah kasih pahala yang berlipat ganda. Nah, semua orang pasti menginginkan pahala yang berlipat ganda. Nah, semua orang. Ya. Berlipat ganda berdasarkan hadis Rasulullah dari Tirmizi, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, maka Allah akan bagi satu pahala kebaikan, dan satu pahala kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 kali. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim itu satu huruf. Masya Allah ya. Allah tidak katakan alif lam mim. Kata Allah itu bukan satu huruf. Tapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Dan setiap hurufnya Allah kasih 10 kebaikan. Jadi kalau sertanya, ketika ser baca alif lam mim zikra, sudah berapa kebaikan yang ser dapatkan? Bisa? Ketika ser baca alif lam mim, sudah berapa kebaikan yang ser dapatkan? Yang lain boleh bantu zikra. 30, saya. Iya, 30. Alif 10, lam 10, dan mim 10. Itu baru alif lam mim. Lain lagi kalau sersambung. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu baru satu ayat, dua ayat. Bagaimana kalau kita hafal 30 juz Al-Quran? Ada berapa huruf dalam Al-Quran? Siapa bisa tahu? Ratusan ribu huruf dalam Al-Quran. Dikali 10. Saya pun nggak tahu berapa itu ya. Sangat banyak dan sangat fantastik. Itu masih satu huruf. Kita baca itu Allah kasih 10 kebaikan. Bagaimana lagi kalau kita baca seluruh Al-Quran? Nah, kalau kita menjadi seorang hafiz, tentunya tidak mungkin sekali kita baca Al-Quran. Pastinya berkali-kali. Misalkan menghafal alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tidak mungkin kita sekali baca langsung hafal. Tentunya kita berkali-kali. Nah, ketika kita berkali-kali membaca Al-Quran itu pun dihitung. Setiap satu kali membaca itu dihitung. Kedua kali membaca Allah hitung. 3 kali membaca Allah hitung. Bahkan terkadang satu ayat itu kita ulang-ulang 10 kali baru hafal, tetap Allah hitung yang diulang-ulang itu. Dengan hitungan satu huruf 10 kebaikan. Ya, Masya Allah ya. Masya Allah, anak-anak ser, semangatlah dalam menghafal dan membaca Al-Quran ini, karena sangat banyak keutamaan yang Allah berikan dan sangat banyak keunggulan dan fadilah yang Allah berikan kepada kita insya Allah. Dan terakhir adalah keinginan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala melebihi yang diminta. Ya, ini apa namanya keywordnya di sini. Melebihi yang diminta. Biasanya ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita hanya meminta apa yang Allah hanya memberikan apa yang kita minta. Misalkan kita minta 2, Allah berikan 2. Tetapi bila mana kita menjadi penghafal Al-Quran, Allah akan berikan dan kabulkan melebihi yang kita minta. Ya. Ini berdasarkan hadis Rasulullah juga. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa sibuk membaca Al-Quran dan menghafal Al-Quran dan berzikir sampai tidak sempat mengajukan permohonan kepadaku, maka aku akan memberinya anugerah yang lebih berharga daripada yang aku berikan kepada para pemohon. Ketahuilah, nilai kalam Allah lebih tinggi dari semua perkataan makhluk, seperti ketinggian Allah dibanding makhluknya. Ya. Jadi dengan kita menghafal Quran, kita menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, kita pelajari, kita baca Al-Quran itu,
ya Allah akan mengabulkan doa kita bahkan melebihi daripada apa yang kita inginkan. Ya, Masya Allah, sangat banyak janji Allah. Ada 11 yang sudah terjelaskan tentang keutamaan di dalam menghafal Al-Quran dan juga keutamaan menghafal Al-Quran. Nah, ini pertemuan pertama dan ini sangat penting bagi anak-anak SER semua. Kalau bisa apa yang sudah SER sampaikan itu ditulislah, kemudian ditempelkan di lemari. Ketika kita kurang semangat untuk membaca dan menghafal Quran, kita tengok lagi kembali fadilah-fadilahnya supaya membuat kita semangat kembali untuk menghafal Al-Quran. Dan insya Allah semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan niat kita dan memudahkan usaha kita dalam mempelajari Al-Quran dan dalam menghafal Al-Quran. Dan jazakumullah khairul jaza. Terima kasih saya ucapkan kepada anak-anak SER. Dan SER ada waktu 1 menit kalau ada untuk bertanya. Ada yang bertanya kira-kira? Baik, kurang jelas. Oke, baik. Kalau tidak ada, kita akhiri pertemuan sesi pertama kita ini pada kelas persiapan SMP Safiatul Amaliyah. Dan SER pesankan jangan lupa anak-anak SER selalu istiqomah dalam menghafal dan mempelajari Al-Quran supaya anak-anak SER memang betul-betul menjadi muhafizul Quran, ya, orang-orang yang hafal Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Ya, billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.